Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Abai Husni Amrullah, channel yang membahas tentang cerita menarik dari orang sekitar yang pastinya ada manfaatnya dan ada ilmunya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu semua, apa aja yang akan kita bahas dalam video kali ini, pastikan kalian selalu dukung channel gue ini dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke, kalau kalian sudah mendukung dengan cara seperti tadi, nah kita akan membahas mengenai video sebelumnya itu kita membahas tentang pecinta alam. Nah, pecinta alam dengan orang yang sama, kita akan membahas tentang materi yang sama, tapi ada sedikit pembeda nih. Ya. Lebih apa? Lebih detail ya, lebih detail. Karena sebelumnya itu kan pecinta alam secara global. Iya. Ya. Sama ada lebih ada host barunya, magang. Ada host baru. Magang. Nah, ini kita langsung aja. Kemarin itu kita membahas tentang pecinta alam mengenai global. Artinya dari mulai sejarahnya ya. Iya, betul. Terus pendirinya dulu pertama kali itu dari Jogja ya. Iya, dari Jogja, terus sama UI. Dari UI. Nah, sekarang kita lebih membahas mendetail karena di pecinta alam ini salah satunya ada manajemen. Nah, makanya di video sebelum itu gue bilang nggak jauh dari materi-materi video sebelumnya. Pasti ada manajemennya, ada pembelajaran tentang manajemennya. Nah, kita langsung aja ke narasumbernya. Ini dia Kak Sukron. Halo guys, ya Kak. Halo. Gimana tuh Kak? Nah, ini langsung aja nih. Gini, pertanyaannya kemarin kan mengenai video sebelumnya itu kan tentang pecinta alam secara global, secara sejarah. Nah, ternyata di pecinta alam lebih detail lagi, ternyata ada lagi nih. Itu salah satunya ada materi tentang pecinta alam, betul. Ada manajemen tentang pecinta alam. Nah, ini kita mau tanya mengenai dua nih. Pertama materinya, yang kedua manajemennya. Ya. Nah, betul. yang kita tanyain mengenai materinya dulu deh. Pecinta alam ya. Materi. Sebelumnya kalau untuk pencinta alam ya Kak, mungkin teman-teman juga pernah lihat di video atau di mana bahwa pencinta alam itu materinya nggak jauh dari ilmu pramuka. Nggak jauh dari ilmu pramuka. Ya betul. Nggak jauh dari ilmu pramuka. Iya. Jadi kalau anak-anak pramuka ketika masuk pencinta alam, ilmunya nggak jauh beda kok. Sama aja, hampir sama. Cuma di pencinta alam itu biasanya di Mapala ya Kak, terutama itu biasanya lebih mendetail karena mahasiswa. Karena mahasiswa, bentukannya mahasiswa, jadi wadahnya juga pembahasannya mungkin juga lebih detail dalamnya gitu. Untuk materi kayak sama aja kayak di pencinta alam itu ada ke materi sandi-sandi. Nah, terus di pencinta alam juga ada tali temali. Ada juga tuh. Ada main tali temali. Jadi anak-anak orang bilang jadi anak pramuka. Ketika di kampus masuk pencinta alam, ilmunya sama di pramuka. Hampir sih. Bisa dikategorikan niru nggak sih? Bisa dikategorikan niru, ya bisa jadi. Karena kalau pramuka kan bentuknya lebih kayak diitin sama negara ya. Maksudnya organisasinya ya lebih ada diatur undang-undang gitu. Ya diatur undang-undang, sedangkan pencinta alam ini biasanya lebih kayak kemasyarakatan siswa ya, atau ke di daya ini UMKM-nya siswa. Ya, kegiatan ya, unit mahasiswaan ya. Ya, unit kegiatan mahasiswa. Gitu. Terus materinya ada lagi yang kayak di pramuka itu long march ya. Ya. Di pencinta alam juga ada. Nggak jauh beda. Di pramuka ada pendidikannya, di pencinta alam juga sama.
Ada juga. Ada juga. Nah, berarti kita coba tanyain mengenai materi nih. Materi. Nah, dari materi sendiri sebenarnya pecinta alam yang lebih difokusin itu ke mananya sih? Yang maksudnya yang lebih difokusin buat materi ini loh pecinta alam loh gitu loh. Buat Yang lebih difokusin pecinta alam yang saya selama mengikuti baik di komunitas ataupun di unit kemahasiswaan Mapala itu difokusin lebih ke beberapa hal yang kayak seperti alat-alat, terus manajemennya itu lebih difokusin sih. Kalau di pramuka kan manajemennya sesuai standarnya ya, SD, SMP, dan SMA itu beda-beda. Nah kalau di sini di pencinta alam itu manajemennya difokuskan benar-benar sedetail mungkin yang bisa berbaur dengan masyarakat manajemennya ini. oh, ini maksudnya ilmu manajemennya itu Iya, yang kayak seperti yang materi yang sebelumnya kita pernah bahas, kayak ada materi sosial perdesaan segala macam, itu kan mempunyai manajemen ya kak. Nah manajemen ini terstrukturnya itu lebih ke independen sama kayak kita keseharian. Iya, bahwa seberapa pentingnya dan seberapa disiplinnya kita di manajemen. Disiplin. Disiplin. Ditaruh di bawah itu disiplin. Gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak beda jauh ya. Nggak jauh sama pramuka. Dari Nadira? Untuk strukturnya tuh, Nah, strukturnya kan kalau di pramuka ada ini ambalan segala macam kan. Nah kalau di ini juga ada pencinta alam. apa tuh? Namanya itu BP, badan pengurus. Ada badan pengurus, badan pengawas. Badan pengawasnya ini biasanya orang-orang sepuh. Terus nanti ada, kalau di kita kan orang-orang sepuh itu Yang udah berpengalaman yang dalam itu kan itu biasanya di senior itu kan segala macam. Taruhnya kalau di pencinta alam di BP biasanya badan pengawas segala macam. Nah untuk ketuanya kita sama dipilih secara, kalau di pramuka Mugus. Ya. Betul. Kalau di pencinta alam sama kita ada rapat pemilihan ketua gitu. Namanya itu rapat Dewan Besar kalau nggak salah. Rapat Dewan Besar itu biasanya mencakupi pemilihan ketua. Itu pergantian pengurus. Pergantian pengurus biasanya seperti itu. Kalau kita kan musbal gitu kan. Nah di pencinta alam juga sama gitu. Jadi mengenai manajemennya pergantiannya sama aja ya. Sama aja, strukturnya sama. Struktur organisasi sama Iya, dari betul. atas ke bawah. Nah, betul, Berarti ada pembina juga dong, pembina pecinta alam. Ada Oh, ada. pencinta alam, ada pembina aja. Kalau di pramuka ada pencinta alam. Nah, kalau di ini lebih ke wareknya ya. Kalau di kampus kan, kalau di pramuka kan pembinanya ini lebih ke dewan-dewan guru yang ini ya, yang berpengalaman atau itu segala macam. Kalau kita kan di kampus ada warek, rektor, karena ini kebetulan kita di bawah naungan warek itu. Nah kalau di pecinta alam kan di kuliahan itu kadang ada eskulnya ya, eskul pecinta alam itu kan bisa masuk Eskul. Iya. Eskul kan? UMKM. UMKM namanya di kampus ya, kalau eskul ya. Eskul untuk siswa, UMKM biasanya unit kemahasiswaan itu untuk kampus ya. Jadi makanya itulah sama aja ya kan. Itu kenapa? UKM sih, unit kegiatan mahasiswa Iya. sebetulnya. Kalau di sekolah memang eskul ya. Iya betul, Iya. sekolah siswa Sekolah kan eskul. eskul kan? Iya. Kalau di sekolah itu eskul pecinta alam namanya bukan pecinta alam tapi Betul. Sispala. Sispala. Sispala, ada Sispala eskulnya untuk anak-anak SMA, SMP itu ada Sispalanya. Iya biasanya pecinta alam kan biasa kan kayak sekedar hobi aja, Ya. kan bisa jadi eskul gitu. Nah, sebenarnya bukan sekedar hobi ya. Sebenarnya kalau di lirik pertamanya, kalau di lirik awal sejarah sama kayak pramuka. Kalau di sejarah pramuka dulu perkumpulan remaja-remaja yang pengen dikelola sama BP Bapak Husni. Bapak Badan Powell juga kan. Iya. Badan Powell sama pencinta alam ini. Kalau untuk di Indonesia sendiri salah satunya Kak Ari Wibowo gitu, ngeliat oh ini peluangnya bagus nih buat anak-anak yang daripada hobinya tawuran segala macam. Iya. Nah dibentuklah
pertama kayak komunitas, akhirnya masuk ke kampus itu di biasanya kalau di setiap kampus itu setiap siswanya punya unit kegiatan kayak gitu segala macam, dibikin komunitas di kampus, dilirik sama kampus. Biasanya kampus kayak ini menguntungkan dia atau tidak, biasanya dijadikan sebuah unit UMKM. Sama kayak pramuka, waktu itu pernah ada salah satu sekolah pramukanya nggak aktif, tapi anak-anaknya ini mau nih ikut pramuka karena basicnya dari luar, sekolahnya SD atau SMP-nya pramuka, ketika masuk tempat SMA-nya nggak ada pramuka kan, karena dia ikut pramuka di luar akhirnya daripada di luar mending kita bikin sendiri aja gitu kan. Nah begitu, ada keuntungan buat mereka gitu dari pihak sekolah. Terus kan untuk mengenai apa namanya, kan pembahasannya dua nih, materi dari pecinta alam sendiri sama manajemen dari pecinta alam. Nah mengenai materinya yang lebih difokusin, baik lagi tadi pertanyaan gue nih, yang lebih difokusin untuk materi pecinta alam, fokusin artinya satu nih, apa? Lebih ke fokusinnya itu materinya itu together Kak, solidaritas. Materi yang pertama kali yang ketika saya masuk itu, pertama kali ya saya masuk pencinta alam itu, materi yang diajarin benar-benar sampai saya masuk akhir itu tentang solidaritas, itu difokusin pertama. Itu solidaritasnya maksudnya tentang kebersamaan ya, itu diajarin materinya bagaimana cara kita mengerti satu sama orang lain segala macam gitu. Itu materi yang di masyarakat itu mungkin yang pernah saya lihat juga itu ada kayak Karang Taruna gitu, ada materinya kayak gitu. Oh jadi yang lebih difokusin berarti apa ya? Tentang dibilang sosial ya? Iya, tentang sosial. Sosial itu lebih diutamain daripada, makanya saya pernah bilang di pencinta alam itu nggak harus muncak, tapi bisa mengerti. Di video sebelumnya itu, iya di video sebelumnya kan mungkin teman-teman bisa lihat video kita sebelumnya itu, saya pernah bilang bahwa pencinta alam itu nggak harus muncak. Ketika naik gunung itu nggak harus muncak, ketika dia mengerti hal itu dia nggak harus muncak, karena dia sadar ketika di perjalanan atau apa segala macam temannya ada yang tumbang, atau kita bahasanya tumbang ya Kak, agak kasar dikit, itu dia nggak bakal muncak semuanya. Dia tahu resiko apa segala macam karena dia terpelajari hal-hal tersebut. Gitu. Kebersamaan ya. Iya, kebersamaan sosial solidnya itu terbangun. Itu saya benar. Utamanya jadi sosial. Iya betul. Itu karena saya ngerasain banget. Kita pernah, saya dikit ya. Saya pernah diomelin dulu sama senior saya gara-gara kita tuh pernah kayak ninggalin teman kita nih, kita jalan, habis itu teman kita ketinggalan di barang, walaupun itu nggak jauh sekitar 150 atau 200 meter, akhirnya dia merasa kayak deket kan, dia harus balik sendiri. Dia balik sendiri. Setelah dia balik sendiri, kita diomelin tuh, kenapa harus ninggalin dia sendiri? Kalau dia sendiri ternyata kenapa-napa kayak digigit ular atau dia terjatuh segala macam nggak bisa jalan, gitu. Oh ya, jadi masih ada keegoisan dong ya pada saat itu dong. Iya, pada saat itu kan mungkin orang berpikir kayak dia egoisnya, teman saya kan berpikir kayak 100 meter 150 meter lah, saya masih ingat. Itu nggak nyampe 5 menit kok. Nggak, masalahnya setelah senior saya bilang itu dia sendirian, saya langsung nyusul kan, saya udah habis itu kayak saya udah nyamperin segala macem. Kita pas sudah balik berdua itu saya lihat teman-teman saya semua diomelin. Pas malamnya itu saya satu angkatan itu benar-benar kayak direndam di air, hukumannya karena benar-benar diajarin apa kebersamaan, kekeluargaan itu, tentang sosial, tentang kepedulian sih, diajarin tentang hal tersebut gitu. Makanya materi pokoknya itu ya, sosial, betul. Makanya itu ketika di pencinta alam itu terbangun dengan hal tersebut, ketika dia udah terjun ke masyarakatannya, terjun balik ke masyarakat, ketika masyarakat membutuhkan untuk kayak bencana segala macam, dia udah peduli dengan hal tersebut, lebih peka, lebih tercairkan daripada orang yang baru untuk terjun hal tersebut. Dia akan kayak bertanya, saya harus ngapain? Maksudnya dalam arti udah siap lah ya. Udah siap. Ketika orang yang baru kan kalau kayak gitu kan dilempar keluar kayak ada tempat musibah, ketika ditaruh kayak dia bakal berpikir saya di sini mau ngapain ya, gitu. Bingung.
karena saya pernah kegiatan kayak gitu di tempat kita pernah bencana yang ledakan kilang minyak yang di Oh, yang Pertamina. Pelumpang Semper. Ya, karena saya pernah ngabarin teman saya yang orang bukan pencinta alam ya, bukan pencinta alam, saya kabarin segala macam, tolong ya gini segala macam. Dia udah ngabarin nih, udah nyampe sana karena saat itu saya lagi di luar kota di tol, saya minta tolong kayak bawa ini ke sana ya. Sampai di sana, maksud saya itu tolongin yang bisa ditolongin dulu. Dan dia nelfon baik saya, udah nyampe sana nih, dia harus ngapain? Saya udah bilang minta tolongin yang bisa ditolongin, bawa tenda. Artinya kan ketika saat itu kan kejadian itu masyarakat benar-benar butuh kepedulian yang kayak lebih ekstra ya, kayak Iya, bantuan. anak bayi segala macam. Itu maksud saya kita punya apa di tempat, bawa tenda. Saya bilang tenda bukan tenda untuk camping Kak, tapi tenda stand gitu. Saya bilang tolong buka tenda stand, terus apa yang mereka butuhin buat taruh meja. Pertama itu ketika kejadian saya masih ingat itu, saya udah tanya teman saya yang di PMI Palang Merah Indonesia, saya tanya mereka itu masih mencari sanak keluarganya. Saya bilang Pada mencar-mencar tuh. iya pada mencar-mencar kan. Saya bilang tolong informasikan, minta informasikan ke pihak berwenang. Saya bilang kan via telepon itu saya bantu sepanjang jalan tuh, saya via telepon saya bilang tolong minta informasi ke pihak yang berwenang, kita minta izin buat buka press list pencarian orang. Jadi daftar keluarganya nggak ada, kita data di situ. Jadi minta formulirnya sama waktu itu ada dari kelurahan segala macam itu ngasih formulir tersebut buat berapa kayak BNPB segala macam kan. Di situ biasanya dia bantu buat ngasih formulir dan itu benar-benar diserahkan kepada pihak-pihak yang ingin ngebantu buka stand gitu segala macam di situ. Saya telepon dan dia bingung dia harus ngapain. Itu akhirnya saya dapat kabar dari teman saya, dia bilang udah dibantu, dia bilang segala macam udah ditaruh formulir buat pencarian gitu. Berarti pecinta alam ini bukan hanya sekedar yang tentang alam, tapi dia itu bisa juga sebagai relawan bencana gitu ya. Bisa. Karena kan terlatihnya itu pencinta alam kan kayak relawan bencana. Artinya kan itu resiko ya kan, balik lagi ke video sebelumnya itu kan bahas resiko. Nah sedangkan pencinta alam ini untuk ilmu-ilmu manajemen resiko itu segala macam cara pengendaliannya, terus ya udah bukan hanya untuk teori ya, tapi udah dilatihkan untuk hal tersebut. Praktek juga kan? Udah praktek langsung gitu. Kayak tekniknya apa ketika bencananya di gunung tempat A, tempat B gitu, kita udah dikasih teori dan pelatihannya gitu. Jadi materinya banyak juga ya. Banyak juga. Nah, terus mengenai manajemennya. Tadi kan materi udah nih. Mengenai manajemennya keren. Nah, di pecinta alam sendiri kan tadi struktur udah dibahas nih. Nah, sekarang mengenai manajemen dalam artian manajemen ketika mau, contohnya gampang gini, ketika mau berangkat ngecamp lah. Nah, itu manajemennya apakah sama seperti manajemen pendakian atau memang ada beda manajemennya? Lebih sama. Pertama lebih sama, dan kedua untuk pencinta alam itu dia beda ya, pendakian biasa sama itu pencinta alam itu, dan lebih pencinta alam itu lebih membawa barang yang dia benar-benar butuhkan sama benar-benar butuhkan beda. Butuhkan sama benar-benar dibutuhin. Iya, orang butuh sleeping bag untuk antisipasi kedinginan. Iya, betul. Tapi orang lupa yang benar-benar butuhkan aluminium foil sleep yang buat ganti sleeping bag. Ketika udah pakai sleeping bag masih kedinginan, orang benar-benar lupa, benar-benar butuh itu, dan itu pencinta alam udah terprepare dengan hal tersebut. Oh iya. Hal Apa itu namanya tuh yang kayak kedinginan gitu kan? ya hipotermia. Oh, Ya. hipotermia. Ketika kan hipotermia benar-benar harus dihangatkan ya, harus dikukus. Nah, dengan menggunakan aluminium Iya, itu. dibungkus. Oh, itu taruh di panci. Iya, dikukus. Pakai aluminium. Tidak mungkin. Itu berarti mengenai manajemen nih. Manajemen itu kan tadi salah satunya manajemen pemberangkatannya. Ya, itu
nggak jauh beda. Itu kan dia masuk ke rondon segala macam kan, pemberangkatan segala macam tertulis terdata. Itu teman-teman mungkin kira kayak wah berarti kampus ini beda dong segala macam. Sama seperti kalau teman-teman pernah ikut pramuka, berangkat dari titik A ke titik B jam berapa sampai jam berapa, perjalanannya berapa jam, titik B ke titik C tertulis lagi segala macam. Itu Ada pos-posnya kan kalau posnya itu maksudnya ke kemana tuh? Ketika berkegiatan di alam. oh kah? iya. Biasanya kalau untuk kayak gitu mereka biasanya titik poin. Apa tuh? Iya titik poin. Jadi ya sama aja nggak jauh beda pos per pos gitu kan. Mereka ini lebih kayak jarak yang dijangkau lebih luas seperti kayak titik A ke titik B. Itu dijangkau atau dilalui dalam satu hari. Ya. Nah di titik B ke titik C mereka juga satu hari gitu. Bisa Ada jedanya ya. ada jedanya satu hari, benar-benar dikasih waktu kayak scan itu satu hari di tempat itu. Nah ketika ditempatkan itu biasanya materinya beda-beda. Di tempat A apa sih yang kita tahu di tempat A ini, misalnya tempat A ini titik pertama biasanya itu pasti berjalan itu dari ini nggak jauh di undang-undangkan yang dekat-dekat ini perumahan masyarakat. Nah dari titik A itu di masyarakat, artinya di situ tuh materi apa yang bisa kita cari, bisa kita praktek dan pelajari. Ya. Di situ biasanya sosial kemasyarakatan. Nah dari titik tersebut kita tuh satu harian tuh nanyain masyarakat apa kendalanya segala macem. Nah ketika udah menjelang sore hari itu kan kita melakukan perjalanan berapa kilometer ke titik B. Di titik B itu kita temu titik poinnya tuh misalnya di sini ada materinya adalah kayak mereka lihat pohon besar segala macam. Bagaimana caranya kita bisa naik pohon ini tanpa harus kita pohon gede gitu kan? Nggak mungkin kita manjat kan pohon gede kita aja sendiri susah gitu kan? Gimana caranya ketika suatu saat ada kita harus menolong seseorang seperti kayak parasut ini atlet main para layang. Terus ternyata nyangkut di pohon besar kayak gitu, apa yang kita harus lakuin? Tebang pohonnya. Tebang pohonnya. Ketika tebang kan otomatis kan yang di atas Iya, ikut jatuh kan? ikut Iya. jatuh dan Cara juga tuh. Nah kita akan melakukan materi tersebut di situ. Benar-benar kasih materi segala macam cara oh ini pohon besar, oh materinya seperti ini loh gitu. Dengan menggunakan pasti tali temali ya kak, itu udah pasti alat-alat safety untuk pendakian segala macam. Terus dari titik B ke titik C, di situ ada aliran sungai, terus ternyata ada air terjun segala macam kemiringan. Nah mereka kita di situ akan materi lagi, materi kayak praktek, benar-benar praktek di malam itu. Bagaimana caranya ketika kayak itu sungai, terus itu tebing dan sini tebing. Bagaimana caranya ketika kita ngeliat orang atlet panjat tebing ternyata jatuh di tempat A, dia manjat misalnya berdua dan temannya tuh nggak bisa melakukan itu sendirian. Gimana caranya kita bisa melakukan hal tersebut untuk menolong ini si panjat tebing gitu. Dan apabila begitupun ketika kita sendiri ketika kita melakukan perjalanan kita harus nyebrang ini, gimana kita lakukan hal tersebut. Di situ kita praktek main tali temali lagi, dan itu cara resikonya kita dibahas lagi di situ gitu. Kita terlatih dengan hal tersebut. Nah terus ada lagi kita melakukan dari titik C ke titik D. Di situ tuh kita melalui jalur-jalur yang benar-benar bekas longsor. Makasih ya. Harus mikir berarti ya. Ya, Keras banget. jalur-jalur bekas longsor segala macam. Nah di situ bagaimana kita harus kayak melalui ketika kita dan membantu ketika suatu bencana longsor di masyarakat, bagaimana kita bisa melalui jalur tersebut gitu, dan kita dilatihkan lagi di situ. Kebersamaan ya tentunya Ya, dong. nah betul, dengan kebersamaannya. Biasanya kayak gitu, pencinta alam itu tanpa together you're not as happy sih. Tanpa together maksudnya. Tanpa kebersamaan kalian tidak akan merasakan kebahagiaan gitu. Makanya di komunitas teman-teman kalau misalnya main ke komunitas kita namanya Kopas Jinggat, Komando Pasukan Jinggat ya, itu saya punya semboyan itu adalah bersama kita kuat karena kita keluarga.
Oke. Iya, karena itu akan menjelaskan arti seberapa besarnya suatu kebersamaan. Gitu. Makanya yang namanya pencinta alam, hampir semua pencinta alam saya temui, dia akan selalu membahas ketika satu sama yang lain itu, saya memperhatikan dan melihat mereka itu lebih utamakan kebersamaan. Oke. Gitu. Ada lagi Nadira? Bingung dia. Bingung. Bingung. Siap bingung. Siap magang. Lagi nggak? Apa ya? Yang mau ditanyain? Berarti hari ini dapat dua ya. Yang pertama mengenai materi dari pecinta alam itu sendiri. Yang kedua yaitu manajemen dari pecinta alam. Ya, Nah, mungkin iya satu lagi, mungkin manajemen pencinta alam ada yang lingkup luas dan besar. Itu biasanya terbentuk oleh dapur masing-masing. Dan itu saya nggak bisa membocorkan di video ini. Itu karena itu dapur ya kita bahasa ya, atau rahasia internal yang tidak bisa dibocorkan di setiap tempat gitu. Hanya diketahui hanya di sekelilingan itu aja. Yang mengetahui hanya anggota saja. Iya, hanya anggota dan calon anggota segala macam itu aja. Baik, jadi mengenai materi dari pecinta alam sama apa tadi? Manajemen dari pecinta alam. Sedikit manajemen Nah, pencinta sedikit alam. dari manajemen pecinta alam tadi sudah disampaikan sama Kak Sukron. Dan gua kira cukup untuk kali ini yang didapat dua, jadi teman-teman bisa bisa mengambil ilmunya lah. dari Terutama pecinta alam. untuk pemula ya, yang ingin tahu-tahu nih tentang apa sih pecinta alam, silakan nonton video ini. Ya. Jadi paling tidak di dalam video ini udah mengetahui lah dari materi dari pecinta alam. Nah, padahal sebenarnya kemarin banyak ya. Banyak. Lalu- Ya sebenarnya itu yang saya bilang kemarin itu, kita tuh kendala sama ada yang saya kemarin mau ngajak teman saya. Itu benar-benar pengurus pencinta alam, dia akan mengisi memberikan sedikit apa sih lebih lengkapnya manajemen terdalamnya itu gitu. Ya, cuma orangnya nggak bisa. Iya, dan berhalangan. Orangnya lagi berhalangan nggak bisa datang. Ya mungkin di lain kesempatan nanti kita akan coba undang ya untuk orang tersebut. Kita coba undang untuk datang untuk berbicara mengenai apa manajemen ya dari pecinta Iya. alam. Manajemen. Jadi untuk kali ini gue kira cukup ya guys ya. Jadi buat kalian program. ambil materinya, manfaatin apa yang udah ada di dalam video ini karena ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk kalian semua tetap challenge-nya masih berlaku, yaitu sampai nanti Lebaran Idul Fitri 2024 100.000 subscriber. Kalau sampai nanti Lebaran Idul Fitri sampai 100.000 subscriber, maka kita akan podcast atau kita akan bawa channel ini ke Gunung Kerinci. Ini ulahnya dia nih. Karena kebetulan saya mau ke Sumatera di bulan tersebut. Sayang kalau tidak melakukan challenge tersebut, gara-gara videonya pas itu. Ya, jadi kalau nanti sampai 100.000 subscriber, kita akan buat konten di sana. Ya, dan kita akan random tanya orang di sana. Dan ingat, ada hadiahnya ya. Hadiahnya kita akan pilih random dari komentar-komentar kalian. Ya, kita akan pilih acak. 2 orang pemenang kita akan pilih, ada hadiahnya nanti. Ya. Masih rahasia tuh ya kak. Untuk hadiahnya masih rahasiakan. Ya. Dan kemudian untuk terima kasih juga nih untuk Warkop HD-nya. Ya, karena memang kita podcast di sini, Warkop HD-nya di Jalan Mawar Tengah nomor 20, Koja, Jakarta Utara, ya. Untuk terima kasih juga untuk Kopas Jingkat serta sewa alat camping Jakarta Utara. Jadi buat kalian yang mau sewa alat camping Jakarta Utara bisa langsung di Jalan Lontar 10. Jadi buat kalian yang nggak punya perlengkapan gunung, kemana Nadira? Jalan Lontar 10. Jalan Lontar 10. Jadi kalau nggak punya alat gunung harus ngapain? Nyewa dong. Nyewa aja ya. Jadi kalau nggak punya alat gunung nyewa aja ya, daripada beli kepake cuma sekali, mahal kepake cuma sekali ya. Jadi lebih baik mendingan sewa. Iya. Ya. Jalan Lontar 10. Dan itu juga terjaga kebersihannya.
Karena setiap pulang langsung dibersihkan dan dicuci. Oke, dan ini juga apa namanya di situ juga jual alat-alat ini ya, jual alat-alat gunungnya ya. Betul betul. Ada sebagian alat-alat juga yang dijual Ya. di sana. Terus kemudian untuk sponsor dari kaos A2O. Jadi buat kalian yang mau pesan untuk kaos A2O-nya itu bisa langsung, nanti ada gua taruh di deskripsi di bawah. Di deskripsi di bawah, di itu ada Instagramnya, ada nomor handphonenya, langsung terhubung dengan ownernya, kaos A2O. Untuk desainnya bebas, tinggal kalian terserah mau desainnya seperti apa. Yang penting komunikasikan sama ownernya langsung. Iya. Oke. Dan terakhir dari gua apa ya? Apa tuh? Terima kasih lah pokoknya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa selalu dukung channel gue ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Pastikan kalian selalu klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik Ya. dari gue selanjutnya. Karena di dalam channel gue ini kita membahas cerita menarik dari orang sekitar yang pastinya ada manfaatnya dan ada ilmunya. Betul betul betul. Kata-kata terakhir dari gue adalah, kalau kalian sudah mengantuk, jangan minum obat tidur. Obat ngantuk. Kalau sudah ngantuk jangan minum obat tidur. Obat ngantuk. Ya, itu pesannya adalah seperti itu. Jadi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.